Pernah kebayang nggak sih ada seorang akademisi, aktivis, sekaligus politisi, semuanya jadi satu dalam satu orang? Nah, sosok unik inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. DR Musriadin Labahawa, seorang pemimpin dengan gaya yang benar-benar fresh dari Maluku. Ini ini bukan sekadar kutipan keren loh. Anggap aja ini tuh kayak DNA dari seluruh pergerakan DR Musriadin Labahawa. Ada 3 pilar utama, ilmu, politik, dan pengabdian. Nah, sepanjang pembahasan kita nanti, kita bakal lihat gimana 3 kata ini benar-benar jadi aksi nyata. Kalau kita mau benar-benar ngerti seorang pemimpin, kita harus lihat akarnya. Dari mana sih dia berasal? Soalnya, nilai-nilai yang dia bawa itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba pas udah menjabat, tapi udah tertanam dalam-dalam sejak lama. Coba bayangin deh, beliau tumbuh besar di Dusun Tihulesi, sebuah tempat yang, jauh dari hiruk-pikuk politik ibu kota. Justru dari kesederhanaan inilah nilai-nilai inti kayak kerja keras dan peduli sama sesama itu terbentuk. Inilah yang jadi kompas moralnya, fondasi yang bikin dia tetap membumi sampai sekarang. Sekarang coba lihat lini masa ini. Ini bukan jalan pintas ya, butuh waktu lebih dari 20 tahun, dari diploma sampai doktor. Ini nunjukin satu hal yang penting banget. Buat beliau, ilmu itu bukan sekedar gelar, tapi fondasi utama sebelum berani melangkah ke dunia politik. Sebuah komitmen yang luar biasa untuk mempersiapkan diri. Dan dari perjalanan pendidikan yang panjang itulah, lahir sebuah gagasan yang original. Sebuah konsep yang jadi jantung pemikirannya dan bikin dia benar-benar beda dari yang lain. Nah, ini dia nih gagasan kuncinya, moderasi dakwah kebangsaan. Kalau kita coba sederhanain ya, ini tuh ide untuk mengubah dakwah dari yang mungkin kesannya eksklusif jadi sebuah jembatan, bukan tembok. Tujuannya apa? Yaitu tadi, menggunakan nilai-nilai agama untuk memperkuat rasa kebangsaan dan harmoni, bukan malah sebaliknya. Jadi ini tuh bukan cuma konsep di atas kertas loh. Coba deh lihat poin-poinnya. Masing-masing poin ini adalah solusi untuk masalah yang beneran ada di lapangan. Apalagi di wilayah yang super beragam kayak Maluku. Mulai dari meredam konflik, benerin etika politisi, sampai membangun dialog. Ini adalah sebuah agenda aksi. Oke, teori udah, konsep udah. Pertanyaannya sekarang, apa semua gagasan hebat ini cuma berhenti di disertasi aja? Tentu enggak. Yuk, kita lihat gimana beliau membawa semua ini dari kampus langsung ke ruang sidang parlemen. Dan disinilah panggungnya. Sebagai Ketua Komisi 4, beliau memegang sektor-sektor yang paling bersentuhan langsung sama masyarakat. Ini bukan kebetulan. Posisinya ini seolah jadi laboratorium yang pas banget buat dia menerapkan semua filosofi yang kita bahas tadi ke dalam kebijakan yang nyata. Dan ini dia hasilnya. Udah bukan wacana lagi, tapi kebijakan konkret. Peningkatan layanan rumah sakit, pemerataan fasilitas buat daerah-daerah terpencil, dan yang penting banget, peraturan daerah untuk melindungi teman-teman penyandang disabilitas. Setiap langkah ini adalah wujud nyata dari prinsip dasarnya, berpihak pada mereka yang paling butuh. Tadi kita udah lihat apa yang beliau lakukan. Sekarang, mari kita bedah bagaimana caranya. Karena tahu nggak, cara seorang pemimpin bekerja itu seringkali lebih penting daripada hasilnya itu sendiri. Ini semua tentang filosofi pelayanannya. Nah, ini nih cara berpikir yang benar-benar beda. Buat banyak birokrat, efisiensi anggaran itu segalanya. Tapi buat beliau, anggaran itu cuma alat. Tujuan utamanya yang nggak bisa diganggu-gugat adalah pelayanan publik. Ini pergeseran prioritas yang fundamental, yang menempatkan manusia di atas angka. Terus gimana caranya beliau mastiin kebijakannya itu tepat sasaran? Ya dengan menjadi seorang humanis. Maksudnya, beliau itu nggak bikin keputusan dari balik meja aja. Beliau turun, mendengar, dan berdialog. Komunikasi partisipatif kayak gini memastikan kalau pembangunan itu benar-benar menjawab apa yang dirasain warga, bukan sekedar proyek di atas kertas. Jadi, kalau kita rangkum, inilah 3 peran yang menyatu dalam diri beliau. Pendidik yang membawa landasan ilmu, politisi yang menggunakan jabatannya sebagai sarana perjuangan, dan aktivis moral yang jadi penjaga hati nurani supaya kekuasaan nggak melenceng dari tujuannya. Ketiganya ini nggak bisa dipisahin. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Kisah Musriadin Labahawa ini jadi bukti nyata bahwa satu orang dengan gagasan yang kuat dan tindakan yang konsisten beneran bisa membawa perubahan. Ini bikin kita mikir, sebenarnya model kepemimpinan kayak apa sih yang kita butuhkan untuk komunitas kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.